Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, nama saya Yohana Deverdanovic dengan NIM 19011135572. Saya berasal dari jurusan Usaha Perjalanan Wisata Universitas Riau. Nah, di video saat ini saya sedang melaksanakan tugas dalam mata kuliah dokumen dan pasasi yang diampu oleh dosen Ibu Nur Arini Yulia. So, keep on watching. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang 3 kasus paspor dan 3 kasus surat perjalanan laksana paspor. Nah, yang pertama yaitu tentang seorang pria yang memakai foto seorang Justin Bieber dalam pembuatan paspornya. Diberitakan oleh Mirror, seorang pria memasukkan paspor menggunakan foto yang sangat familiar bagi banyak orang, yaitu penyanyi terkenal Justin Bieber. Namun, tempat dan tahun kelahirannya tertera di Oklahoma, Amerika Serikat pada tahun 1667. Berarti pria tersebut sudah berumur 54 tahun. Cerita ini dibagikan oleh seorang pria yang bekerja dalam penyelidikan penipuan. Kasus ini pun malah membuatnya tertawa. Katanya, saya bekerja dalam penipuan dan sedang menyelidiki akun penipuan yang telah ditolak karena paspor yang dimanipulasi. Jadi saya pergi untuk memeriksanya dan inilah yang saya lihat, katanya dalam postingan Twitter pribadi miliknya. Sejak foto tersebut dibagikan, banyak respon warganet yang berdatangan. Bahkan kirimannya pun mendapat hampir 8.000 retweet. Nah, tak jelas apa maksud pria tersebut menggunakan foto seorang Justin Bieber sendiri yang lahir pada tanggal 1 Maret tahun 1994. Dan Justin Bieber ini juga berasal dari London, Kanada, bukan dari Oklahoma, Amerika Serikat. Ternyata penipuan semacam ini sempat terjadi sebelumnya dan berhasil lolos. Salah satu netizen mengatakan bahwa ada teman yang memiliki paspor palsu dengan foto lama Kim Kardashian. Mereka benar-benar mencobanya. Teman saya mendapat dokumen dan foto itu pada awal tahun 2000-an milik Kim Kardashian, katanya. Nah, selanjutnya yaitu layanan permohonan paspor di Jawa Timur yang kembali dibuka. Masyarakat yang ingin memperoleh layanan pengurusan paspor hingga penggantian paspor saat ini sudah bisa bernafas lega. Pasalnya, saat ini telah dibuka kembali meski dengan batasan. Kadif Keimigrasian Jaya Saputra mengatakan, pihaknya telah membuka kembali kuota antrean penerbitan dan penggantian paspor melalui sebuah aplikasi yang bernama Apapo. Nah, hal ini dilakukan sejak pemerintah menurunkan PPKM mayoritas kabupaten atau kota Jawa Timur menjadi level 3. Dari aplikasi antrean Apapo ini, masyarakat yang selama ini harus menunda mendapatkan paspor bisa mulai mendaftar dan mendatangi kantor imigrasi. Di Jawa Timur ada 9 kantor imigrasi yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari Surabaya, Tanjung Perak, Malang, Kediri, Madiun, Blitar, Pamekasan, Jember, hingga Ponorogo. Belum lagi unit kerja kantor dan unit layanan paspor UKK dan ULP yang ada di mall, UPTSA maupun tempat umum lainnya. Walaupun demikian, Jaya menyebutkan pihaknya masih membatasi jumlah antrean di imigrasi. Setiap hari kuota yang dibuka hanya 20-30% dari kuota normal. Hal ini disesuaikan dengan besarnya kantor dan kondisi PPKM di wilayah kerjanya, agar penerapan protokol kesehatan masih bisa dilakukan dengan baik. Nah, kasus yang selanjutnya yaitu sindikat pemalsu paspor di Bandara Soekarno-Hatta yang memakai modus baru. 2 warga negara asing ditangkap oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang karena menggunakan paspor palsu. Dalam aksinya, mereka menggunakan modus baru dalam melancarkan aksi mereka tersebut. Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Alif Suwaidi, mengatakan modus kedua warga negara asing tersebut terbilang baru karena mereka bertukar paspor setelah melalui pemeriksaan petugas imigrasi. Nah, mereka berdua sebut saja Mawar yang sejak bulan Juni lalu berada di Indonesia dan berencana ingin terbang ke Australia. Namun dia pura-pura ingin ke Singapura menggunakan Jetstar nomor 3K206. Sedangkan yang satu lagi sebut saja Melati
berniat ke Jakarta untuk transit dengan tujuan utama ke Australia dari Amsterdam, Belanda dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Tertangkap keduanya berawal ketika Mawar yang berpura-pura akan pergi ke Singapura. Setelah lolos pemeriksaan karena dia check-in menggunakan paspor asli dia yang dari Sri Lanka, rupanya Mawar ini telah mempersiapkan rencana untuk terbang ke Australia. Dugaan sementara Mawar ingin pergi ke Australia untuk mencari suaka. Nah, atas perbuatan tersangka, mereka berdua diduga telah melanggar pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda 500 juta. Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bandara Soekarno-Hatta, Suhendra juga menyebutkan pihaknya masih terus memintai keterangan kedua tersangka tersebut soal tujuan pemalsuan dan siapa yang dimaksud warga negara Malaysia selain Melati tadi. Bahkan, ia juga sedang menyelidiki dari mana mereka mendapatkan paspor Belgia dan apakah nomor paspor itu asli atau palsu yang sedang mereka selidiki. Nah, selanjutnya yaitu kasus tentang surat perjalanan laksana paspor. Yang pertama yaitu ada jutaan TKI tak berdokumen di Malaysia makin kesulitan saat pandemi corona melanda. Nah, banyak dari jutaan tenaga kerja asal Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia menghadapi kesulitan di tengah pandemi COVID-19. Sementara Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur dianggap tidak memberikan bantuan maksimal untuk membantu mereka. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Migrant Care, sebuah LSM yang bergerak dalam masalah pelindungan pekerja migran Indonesia. KBRI Malaysia sudah memberikan bantuan. Mereka mengatakan kepada ABC Indonesia jika mereka sudah melakukan berbagai hal untuk membantu TKI yang tak memiliki dokumen tersebut. Nah, Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Kuala Lumpur, Agung Cahaya Sumirat merinci beberapa hal yang sudah dilakukan untuk membantu warga Indonesia selama pandemi COVID-19. Sejauh ini, peran KBRI dalam membantu warga antara lain memberi keringanan biaya rumah sakit bagi yang sakit, menampung perempuan warga negara Indonesia yang perlu perlindungan di shelter, dan juga mereka membantu kepulangan mereka yang selesai kasus, membantu mengurus masalah terkait hak tenaga kerja, membantu mediasi dengan agen dan majikan. Nah, sementara bagi pekerja imigran yang hendak pulang ke Indonesia, Agung mengatakan KBRI Kuala Lumpur telah menerbitkan surat perjalanan laksana paspor atau SPLP. Agung mengatakan ada sekitar 1.900 SPLP yang sudah dikeluarkan oleh KBRI Kuala Lumpur selama pandemi COVID-19. Bagi yang akan pulang, KBRI mengingatkan kalau sudah pulang ke Indonesia akan sulit kembali bekerja di Malaysia mengingat kebijakan pengetatan perbatasan pemerintah Malaysia saat ini, kata Agung. Nah, tugas selanjutnya yang bersumber dari nationalkompas.com yaitu Kemenkumham terbitkan SPLP agar bisa bawa Joko Chandra dari Malaysia ke Indonesia. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengatakan Kementerian Hukum dan HAM ikut memberikan dukungan dalam penangkapan buron terpidana kasus pengalihan utang atau KSI Bank Bali Joko Chandra. Yasona mengatakan pihaknya menerbitkan surat perjalanan laksana paspor bagi Joko Chandra agar bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia. Katanya, sebagai supporting system dalam penegakan hukum, jajaran Kementerian Hukum dan HAM lewat Ditjen Imigrasi mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor bagi Joko Chandra agar ia bisa dibawa dari Malaysia ke Indonesia. SPLP dikeluarkan sekaligus dicabut pada hari Kamis tanggal 30 Juli kemarin, kata Yasona melalui akun Instagram resminya. Nah, buron yang melarikan diri dari Indonesia sejak 11 tahun lalu itu mendarat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Malaysia.
Menurut Listio, penangkapan Joko Chandra bermula setelah Kapolri Jenderal Idam Aziz membentuk tim untuk memulangkan Joko ke Indonesia. Kapolri membentuk tim khusus yang secara intensif mencari keberadaan Joko Chandra, kata Listio di Bandara Halim Perdana Kusuma. Dilansir dari tayangan Kompas TV pada hari Kamis malam. Nah, buron yang melarikan diri dari Indonesia sejak 11 tahun lalu itu mendarat sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat di Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma, Jakarta setelah diterbangkan dari Malaysia. Nah, yang terakhir yaitu Jaksa Agung minta imigrasi Singapura tahan SPLP Adeline Lis. Ini alasannya. Jaksa Agung Sanitiar ST Burhanuddin mendesak agar pihak imigrasi Singapura menahan surat perjalanan laksana paspor milik DPO Hendro Leonardi alias Adeline Lis. Kepala Pusat Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer Simanjuntak mengatakan alasan Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta penahanan SPLP milik buronan Hendro Leonardi atau Adeline Lis yaitu agar DPO tersebut tidak melarikan diri lagi. Pasalnya, kata Leonard, Adeline Lis sudah 2 kali melarikan diri untuk menghindari proses hukuman aparat penegak hukum. Berdasarkan catatan Kejagung, menurut Leonard, buronan tersebut sudah 2 kali melarikan diri. Pertama, pada saat Adeline Lis menjadi tersangka Polres Sumatera Utara terkait kasus pidana pembekalan liar di Mandailing, Natal, Sumatera Utara sekitar tahun 2000 sampai 2005 melarikan diri ke Beijing, Cina tahun 2006. Kemudian, ia berhasil ditangkap di Beijing, Cina oleh KBRI Beijing. Saat ditangkap, dia pura-pura sakit dan dibawa ke rumah sakit Sino Jermani. Namun 4 orang petugas KBRI Beijing dipukuli oleh preman yang disewa oleh Adeline Lis. Nah, pada tahun 2007, Pengadilan Negeri Medan telah memvonis bebas Adeline Lis hingga tingkat banding juga divonis bebas. Sehari setelah divonis bebas, Adeline Lis sudah tidak ada lagi di Indonesia. Selanjutnya, JPU Kejagung mengajukan upaya kasasi ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dan Adeline Lis diganjar 10 tahun penjara secara in absentia karena Adeline Lis masih berada di luar negeri. Tahun 2008, JPU selaku eksekutor minta bantuan ke polisi dan Interpol untuk memburu Adeline Lis ke Beijing, Cina. 10 tahun kemudian, Adeline Lis tertangkap oleh imigrasi Singapura atas kasus dugaan tindak pidana penggunaan identitas palsu. Nah, itulah tadi 3 kasus tentang paspor dan surat perjalanan laksana paspor yang telah saya rangkum untuk pemirsa semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.